jauh bedanya kaum muslimin. Iman kita orang muslim, walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi bisa kita rasakan kehadiran Allah. Walaupun di luar pernah melihat Allah, tapi bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita bisa terbuka subuh hari tadi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa liya'lamu idolai mutiyah wa bandingin dengan aku maksudnya itu bisa kok bisa berdiri kan dia. Tapi wa bandingin dengan langit tanpa tiang, tanpa gantungan bisa kok berdiri karena ada yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu ibarat rasa lapar kaum muslim, rasa sakit, rasa galau, rasa sedih. Rasa lapar itu ada. Pernah orang bilang, pernah orang sedih, takut. Tapi tidak bisa kita lihat bagaimana bentuk, bagaimana wujud lapar, bagaimana wujud sakit, bagaimana wujud galau itu. Tidak bisa kita rasakan. Sangat jauh berbeda kaum muslimin dengan iman orang non-muslim. Iman orang non-muslim apa yang dilihat orang tua itulah yang dirasakan. Apa yang dilihat orang tua itulah mereka menyimpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya keturunan, mereka punya istri, mereka punya pasangan. Maka mereka menyimpulkan bahwasanya Allah itu seperti itu. Maka kata Allah turunlah ayat 4 ini dalam surah Al-Kahfi. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Berilah orang-orang kafir itu, berilah orang-orang muslim itu yang aman teguran. Mereka mengatakan bahwasanya aku punya. Orang Nasrani kaum muslimin mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Allah Tuhan sekaligus anak Tuhan. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Uzair itu yang dikenal dengan istilah Ezra itu juga anak Tuhan. Sedangkan orang kafir mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka kaum muslimin berulah kita sebagai muslim, kita sudah dari kecil, sudah dari bayi muslim keturunan. Coba bayangkan seandainya orang tua kita adalah muslim, bagaimana kehidupan kita sekarang? Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang kelima Allah tegaskan, "Malahum bihi min ilmin wala li'abarihim kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba." Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Orang yang mengatakan Allah itu punya anak kata Allah tidak mempunyai pengetahuan tentang hal. Begitu pula dengan moyang mereka. Alangkah jeleknya kata Allah, kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak lain kata-kata mereka itu adalah sebuah kebohongan yang kalau tanya kaum muslimin, orang-orang non-muslim itu mengapa mereka mengatakan Allah punya anak? Pasti jawaban mereka mengikut nenek moyang. Pasti jawaban mereka mengikut kurang-kurang sekolah orang. Jadi kalau kita membahas hukum, wajib kita sertakan mana dalilnya. Apakah ada dalam Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran di hadis Rasulullah. Kalau kecuali hadis Rasulullah lihat ijma ulama. Kalau kecuali ijma ulama lihat kias. Kalau Inggris sama sekali tidak bisa jadikan itu dalil. Maka pendapat orang-orang kaum non-muslim ini mereka hanya mengikut pendapat orang-orang sebelum mereka, nenek moyang mereka. Di masa kini kaum muslimin banyak juga di masyarakat awal yang mengatakan sesuatu tapi tidak ada dalil. Di masyarakat itu disimpang tiga yang kaum muslimin. Lain yang mengikuti kalau awal membutuhkan malam tadi
dalam riwayat sahabat Rasul Umar bin Khattab, dia menggunting kuku sengaja di malam hari. Kenapa? Karena di siang hari kaum muslimin sibuk beraktivitas. Maka ini salah satu contoh di masyarakat kita. Ketika menyebutkan suatu hukum tapi tidak ada dalil. Mungkin kita berkesimpulan orang-orang terdahulu, nenek moyang kita dulu mungkin nilai lampu listrik dulu kaum muslimin. Dulu mungkin orang pakai obor atau pakai lampu minyak, pakai lilin. Takut yo anak anu kok, maka disuruh seperti. Kalau gunting kuku ni hari kok, kalau gunting kuku ni malam, apa malam, mereka pendek kok. Takut yo dua anak itu seperti. Maka sampai kepada kita sekarang ini kaum muslimin, sampai di amalkan sampai sekarang. Kalau gunting kuku malam, maka pendek kok. Inilah yang harus kita filter kaum muslimin. Kalau tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak bisa kita pakai. Sama dengan pendapat orang muslim tadi. Dan muslim tadi mengatakan Allah itu punya anak, tapi tidak ada dalil sama sekali. Mereka hanya mengikut-ikut saja apa pendapat orang terdahulu mereka. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 6 sampai 8 Allah berfirman Nabi Muhammad, "Fala'allaka ba'dun nafsaka 'ala arsalihi illa yu'minu bihadzal hadits asafa." Apakah engkau akan mencelakakan dirimu ya Muhammad terhadap sikap orang kafir jika tidak beriman mereka kepada Al-Quran? Apakah engkau akan bersedih hati? Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Jadi kalau Rasulullah galau, kalau Rasulullah sedang bersedih hati, langsung Allah menghibur kaum muslimin. Kalau Allah galau, sedih hati, siapa yang menghibur? Siapa yang kira-kira yang akan menghibur kita? Bisa kita menghibur Allah dan penyakitan, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi setelah sifat orang-orang kafir ini melampaui batas, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka yang mengatakan Allah punya anak, Allah langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kamu bersedih hati Muhammad? Setelah kamu berdakwah tidak diikuti orang, setelah kamu menyampaikan kebenaran tidak mau orang mengikutinya. Maka kaum muslimin, Allah membandingkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu. Lihatlah Nabi Nuh ya Muhammad. Nuh itu berapa lama dia berdakwah? Hampir 1000 tahun kaum muslimin. Nabi Nuh itu hidup 950 tahun. Berapa orang pengikutnya? Pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan kaum muslimin, hampir 1000 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Indo sampai 90 orang yang mengikutinya. Masih lumayan di Muhammad. Kamu berdakwah tidak akan sampai 100 tahun. Dan pengikutmu lumayan banyak, maka dari itu janganlah engkau bersedih hati Muhammad. Disambung Allah dalam ayat 7-nya yang berbunyi, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah tegaskan sesungguhnya telah kami jadikan segala yang ada di bumi sebagai perhiasan saja Muhammad, agar kami menguji mereka siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kaum muslimin, hidup di dunia ini ibarat sinetron. Awak dijalankan peran-peran awak, hanya ujian bagi Allah. Maka Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad, tugas engkau Muhammad hanya untuk memperingati orang-orang. Tugas engkau Muhammad hanya untuk mendakwahi orang-orang. Tidak ada tugas engkau untuk memaksa orang. Siapa yang beriman, alhamdulillah. Siapa yang tidak beriman, tidak masalah lagi. Karena sesungguhnya aku menciptakan dunia dan seisinya itu kepada Allah hanya tempat menuju. Siapa orang yang terlena dalam dunia itu dan siapa orang yang iman akan akhirat. Maka di ayat yang ke-8 yang terakhir Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wa inna laja'iluna ma 'alaiha shahidan jurza." Sungguh benar-benar akan kami jadikan segala yang di bumi itu menjadi tanah yang merata dan tandus kembali. Maka walaupun ayat ini kaum muslimin untuk Nabi Muhammad bisa kita amalkan,
semua yang ada di bumi ini kata Allah akan diratakan kembali, sehingga tidak ada satu tumbuhan yang bisa hidup, tidak ada satupun tumbuhan yang bisa hidup pada saat itu. Disitulah kaum muslimin kita akan berdiri, disitulah kaum muslimin kita akan berjalan lamanya di padang mahsyar. Siapa amal kebajikannya banyak maka dia akan selamat. Siapa amal kebajikannya sedikit maka dia akan celaka. Maka kaum muslimin, kesimpulan dari khutbah kita yang cukup singkat ini adalah yang pertama, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah beruntung kaum muslimin. Kita Islam sudah dari pagi. Islam itu benar. Apakah kita akan menyia-nyiakan itu? Coba bayangkan, seandainya kita hidup dari keluarga muslim, apakah kita ada jaminan untuk masuk Islam? Kita sudah dari bayi, orang tua kita Islam, jangan hanya Islam saja kita. Yang selama ini kita masih bolak-balik sholatnya adalah kita. Yang selama ini kita masih lalai dalam sholat kita, marilah kita tingkatkan supaya tidak lalai. Yang selama ini kita masih bermalas-malasan untuk berzakat, marilah kita berubah. Yang selama ini kita masih bermain-main judi, baik itu online maupun tidak online, baik itu chip maupun judi kartu, marilah kita berubah. Karena kita dari sekian banyak umat, dari sekian banyak hamba yang kita tahu, kita salah satu pilihan, kita sudah menjadi Islam dari baik. Yang kedua, marilah kita berkata jujur, apalagi itu berkenaan yang buruk Islam, jangan kita sampai menyesatkan orang-orang. Dan yang ketiga kaum muslimin, kewajiban kita adalah saling mengajak, saling menasihati. Kalau orang mengikuti kebaikan yang kita ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengikuti kita tidak ada salah. Karena kewajiban kita hanya untuk menasihati, bukan untuk menasihati. Fa'tadiru